Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita semua, yang dengan nikmat tersebut kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ibadah tersebut akan menjadikan kita seorang muslim dan muslimat yang kemudian mempunyai cita-cita yang tertinggi, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita memohon kepadanya untuk memasukkan kita ke dalam surganya dan senantiasa menjadikan kita hamba yang taat kepadanya dalam hal beribadah kepadanya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, salawat dan taslim semoga senantiasa juga kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang senantiasa konsisten dalam menjalankan syariat beliau sampai akhir zaman. Kaum muslimin yang sama berbahagia, alhamdulillah kita akan kembali membacakan kitab Arba'in An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai di hadis yang ke-9. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian. Dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya adalah yang pertama, wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sesungguhnya larangan Rasulullah SAW adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan, yakni wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Maka dengan menghindari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang kedua adalah, siapa yang tidak mampu melaksanakan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. Karena sesungguhnya syariat ini sesungguhnya tidak akan membebani seseorang kalau dia kemudian ikhlas dalam melaksanakannya. Perkara-perkara mudah kalau kita mau laksanakan yang mudah, ya itu lebih baik daripada perkara-perkara yang kemudian tidak mampu kita laksanakan. Perkara-perkara yang kecil kemudian kita laksanakan secara konsisten, itu lebih baik ya daripada perkara yang besar kemudian tidak pernah kita berbuat, tidak pernah kita action dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga adalah Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang hamba di luar dari batas kemampuannya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji manusia di luar dari batas kemampuannya. Maka kita harus percaya bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu semua akan selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Pelajaran yang keempat adalah perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Yang kelima, menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. Menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. Pelajaran yang ketujuh adalah wajib mengikuti Rasulullah SAW, taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Dan pelajaran yang terakhir yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini adalah dalam hadis ini terdapat isyarat untuk menyibukkan diri dengan perkara yang lebih penting yang dibutuhkan saat itu ketimbang perkara yang saat tersebut belum dibutuhkan. Semoga apa yang kita bacakan pada kesempatan ini, yakni hadis 9, itu bisa menambah wawasan kita dalam syariat Islam dan bisa memberikan kita kekokohan hati dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan yang sementara. Oleh karenanya, dalam pembacaan hadis ini, jika ada yang kurang, itu datangnya dari kami dan dari syaitan, dan kami memohon maaf kepada seluruh kaum muslimin dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astagfirullah wa atubu ilaih. Yang benar adalah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.